Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan katakan bahwa, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, dan janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan adalah sesuatu hal yang berasal dari Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, tentu kita hari-hari kita merenungkan firman Tuhan, memasukkan firman Tuhan ke dalam pikiran kita, perbendaharaan hati kita, supaya apa? Apa yang kita keluarkan adalah bukan dari kita, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Itu firman yang akan mengubah, mempunyai daya cipta. Firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi ada dua pintu dalam firman Tuhan ini yang membuat kita mengalami mukjizat, mengalami kuasa firman Tuhan, yaitu dari pendengaran. Ketika kita mengarahkan telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan, dan kedua penglihatan, ketika kita melihat Yesus Kristus di dalam firman Tuhan, maka akan terjadi sesuatu di mana Roh Kudus akan mengerjakan lewat perkataan kita. Ada perubahan. Apa yang kita percayai, kita perkatakan sehingga ada mukjizat. Firman Tuhan katakan bahwa siapa yang mau melihat atau memiliki atau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita, kita harus menjaga lidah kita dari yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya bahwa sungguh kehidupan kita, perkataan kita ini seperti dikatakan metanoia, mengubah suatu paradigma pikiran kita, itu memperkatakan dulu sebelum kita bertobat, kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik, diubah menjadi hal-hal yang baik, yaitu firman Tuhan. Kalau kita mau melihat sesuatu ada perubahan atas bangsa kita, atas kota kehidupan kita sendiri, mari supaya kita terus memperkatakan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang tidak berubah, ya dan amin. Kita boleh melihat hari-hari kita, di mana ketika kita menerima berkat itu adalah perkataan yang kita ucapkan kembali kepada kita. Perkataan yang kita ucapkan, apakah perkataan firman, berkat, apakah tidak, itu tergantung kepada kita. Sehingga firman Tuhan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sesungguhnya kehidupan anak-anak Tuhan adalah dari firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ketika kita melihat di dalam firman Tuhan ini, di mana Tuhan mewahyukan, menyingkapkan kepada kita hal-hal yang bersifat luar biasa ya. Kita harus mendengarkan, karena sekarang ini kita sudah banyak lewat medsos mendengar dan melihat, di mana saja kita memegang handphone kita. Ketika kita dengar berita-berita, memang sungguh itu ya nyata. Kita melihat situasi, kondisi, kalau orang dunia katakan, dia itu akan menjadi kesimpulan bagi dia bahwa akan itulah yang akan terjadi. Tetapi sebagai umat Tuhan, apa yang kita dengar, berita-berita, di mana berita kalau yang didengar sekarang ini adalah berita yang paling mahal adalah berita yang tidak baik, yang mengubah atau mempengaruhi pikiran kita, hati kita. Apa yang kita lihat,
kita boleh melihat memang itu kenyataan yang terjadi. Tapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan ya dan amin, dia tetap selama-lamanya. Di mana kondisi dunia saat ini dikatakan sudah semakin gelap, tetapi firman Tuhan katakan terang Tuhan terbit atas kita. Firman Tuhan mempunyai daya cipta ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kan harusnya lebih banyak dan melihat di mana di dalam firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Dia mempunyai daya cipta. Ketika kita memperkatakan yang baik, maka terjadilah yang baik. Seperti firman Tuhan di Kejadian kan, jadilah terang ketika kegelapan itu menutupi seluruhnya. Tuhan memperkatakan jadilah terang. Artinya di sini bukan terang yang biasa alami, tetapi terang Kristus. Terang yang tidak bisa dirubah oleh apapun. Dengan demikian kita memperkatakan hari-hari kita adalah apa yang di dalam perbendaharaan hati kita. Sehingga terungkap pewahyuan, penyingkapan terjadi. Sehingga kita perkatakan, kita declare atas bangsa Indonesia, atas apa yang kita lihat. Yang kita lihat itu adalah sementara. Yang kita dengar yang selama ini adalah hal-hal yang memang itu akan berlalu. Tetapi umat Tuhan selalu memegang firman Tuhan. Tetapi apa yang kita isi hari-hari kita? Apakah yang kita dengar firman, yang kita lihat Yesus di dalam firman, apakah hati kita menjadi tempat perbendaharaan firman? Itu tergantung pilihan kita. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus ada di dalam kita yang menjadi saksi. Artinya dia akan memperkatakan kepada kita, engkau adalah anak Tuhan. Satu perubahan dari dalam. Kalau orang percaya perubahannya itu bukan dari luar. Apa yang kita lihat, yang kita dengar dari luar. Tetapi Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Perubahan dari dalam. Sehingga kita harus menyimpan banyak perbendaharaan di perbendaharaan adalah firman Tuhan. Sehingga kita perkatakan, barulah firman itu bekerja. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bersaksi. Dia berkata, Roh Kudus akan memperkatakan kepada hati kita. Katakan firman Tuhan itu. Dia menjadi saksi. Karena dia adalah Tuhan sendiri yang akan membuat satu perubahan. Jadi satu perubahan terjadi ketika kita memperkatakan apa yang kita percayai, terjadilah sesuatu. Perubahan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu siapapun kita, supaya apa yang kita dengar, kita lihat yang saat-saat ini, mungkin orang akan banyak membicarakan yang lagi viral, tapi hanya anak Tuhan yang bisa mengubah, karena ada Roh Kudus dalam kita. Mengubahnya apa? Dengan memperkatakan firman. Ketika firman diperkatakan, terjadi perubahan. Pemulihan terjadi. Kelimpahan kasih karunia, anugerah itu akan tercurah atas bangsa ini, atas apapun yang kita doakan. Kita percaya kita bersama-sama mendeklar bahwa sesungguhnya firman Tuhan ya dan amin tidak ada berubah dari dulu sekarang. Yang kita lihat sekarang ini yang nyata adalah yang bisa berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Hanya firman Tuhan, kebenaran yang mengubah. Bukan apa yang kita dengar, yang kita lihat dengan nyata. Tuhan perlihatkan kepada kita, supaya kita melihat bahwa terang Tuhan terbit atas kita dan menerangi. Jadi bukan terang yang biasa, tetapi terang firman Tuhan. Mengubah, memulihkan. Banyak orang datang kepada Tuhan oleh karena perkataan firman. Banyak orang akan datang kepada Tuhan oleh karena seruan-seruan kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan di Roma 10, jangan katakan, siapakah yang akan naik ke surga untuk membawa Yesus turun ke bumi? Siapakah yang akan masuk ke jurang untuk membawa Yesus dari
dari kematian, tetapi sesungguhnya firman iman itu di dalam bibir kita dan di dalam perkataan kita, hati kita. Kita harus serukan. Tidak harus menunggu Tuhan sepertinya jauh, tapi Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Roh Kudus bekerja sesuai dengan firman Tuhan apa yang kita katakan. Terkoneksi. Kalau Allah itu adalah roh, di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah ada di dalam kita. Kita terhubung dengan Allah yang adalah roh. Ya, roh Allah itu di dalam kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi? Roh Kudus hanya bisa bekerja terkoneksi dengan firman. Sehingga kita, Roh Kudus dalam kita, firman pun kita akan masukkan ke dalam hati kita perkatakan, kita lihat mujizat terjadi. Itulah luar biasa firman yang mengubah lewat kehidupan kita. Mari supaya kita terus membaca firman Tuhan, jangan jemu-jemu. Kalau kita nggak ada firman Tuhan, tidak bisa kita perkatakan satu kuasa perubahan seperti Yesus berkata, ada tertulis. Yesus saja adalah firman Tuhan, pemilik firman. Dia aja memperkatakan firman. Apalagi kita, seharusnya kita lebih lagi. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita adalah baiknya Allah. Jadi benar-benar sungguh kita ini adalah luar biasa dipakai Tuhan. Dimanapun kita, renungan-renungan firman, kita bawa handphone kemana, kita lihat firman Tuhan yang akan mengubah dimulai daripada pribadi kita. Jadi dikatakan firman iman adalah firman yang sudah ada di dalam perkataan kita. Jadi mari supaya firman iman ini kita declare, kita perkatakan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, janji-janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita memperkatakan amin, dikatakan di situ untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kita declare dan kita katakan amin. Amin itu firman Tuhan katakan memuliakan Tuhan. Terjadilah apa yang seperti firman katakan. Jadi kita nggak bisa keluar dari konteks firman. Berdua asal-asalan tidak tahu dasar konteksnya firman Tuhan, ya nggak ada puasa. Karena firman yang kita ucapkan itu membuat orang beriman. Karena iman timbul dari perkataan. Dan perkataan firman Tuhan itu, iman timbul dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita memperkatakan di luar firman Tuhan, orang tidak ada beriman untuk dia bertobat. Tidak ada sesuatu yang terjadi, ada satu perubahan. Jadi, kita hanya memperkatakan firman. Kita baik Allah, ada Roh Kudus di dalam kita. Firman pun kita terus kita simpan di dalam perbendaharaan kita. Dan kita keluarkan dari perkataan kita adalah firman. Itulah yang membuat orang beriman. Jadi kalau kita, makanya dikatakan, ketika engkau memperkatakan seperti engkau membagikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu supaya kita, ya kalau bisa ya hafal firman Tuhan, kalau enggak pun ya diingat-ingat lah, kalau enggak dibaca terus. Makanya ya kita bersyukur ada, kalau di Pelamun ada gemar membaca, ada aba, ada apa, memang itu firman. Makanya kalau kita baca Alkitab ngantuk katanya, nggak mau baca, nggak mau ikut aba, nggak mau ini, memang dia nggak ada puasa. Kalau kita memperkatakan yang lain-lain, yang ada kuasanya. Kuasa hanya firman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan mendengarkan kata orang, tapi firman Kristus yang meluap dari hati, dia akan menyatakan kuasa. Jadi apa yang kita percaya, yang sudah firman katakan dalam hati kita, kita perkatakan sama dengan kuasa mengalir. Jadi doa-doa kita adalah doa-doa sesuai dengan firman Tuhan. Maka terjadilah, jadilah terang. Firman kita perkatakan, terjadi satu perubahan, terjadi pemulihan. Mari, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sekarang ini adalah apa yang kita dengarkan di dalam firman Tuhan katakan. Apa yang kita lihat, apa yang kita, kalau kita melihat, kan kita melihat, membaca firman, kita lihat ada kuasa, ada Yesus di sana.
yang akan menyatakan lewat kehidupan kita. Maka ini katakan, orang-orang di zaman ini, dari firman Tuhan katakan, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus kerjakan. Bahkan lebih daripada itu. Karena apa? Di dalam kita sudah diperlengkapi semua kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu sudah ada dalam kita. Dan dikata segala sesuatu sudah di bawah kuasa. Ya, kalau orang nggak ada firman Tuhan dalam hatinya, bagaimana dia bisa ada kuasa? Pada Tuhan katakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kita adalah tubuhnya. Kristus mengeluarkan firman, tubuhnya yang bergerak, memperkatakan, terjadilah. Sehingga kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, langkah-langkah kita adalah langkah-langkah kemenangan. Puji Tuhan di pagi hari ini. Itu yang saya sampaikan untuk kita sebelum kita berdoa di pagi hari ini. Bahwa apa yang kita percaya, kita perkatakan terjadi mujizat. Tetapi sebelum itu kita harus mendengarkan firman. Kita harus lihat di dalam firman ada kuasa, ada Yesus di sana. Dan kita masukkan ke dalam hati perbendaharaan kita. Karena kita harus jaga hati kita dengan apa? Dengan firman. Karena di atas dikatakan firman. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya bacakan sekali lagi, saya ucapkan firman ini. Hai anakku, ini kepada anak-anak Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada firman. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Karena itulah yang akan menjadi kehidupanmu. Berarti kehidupan kita adalah kehidupan firman yang berkuasa. Mari kita berdoa.